Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari studio 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang. Hari ini saya sudah kedatangan tamu, ada Bapak Rici Sandi Bagariang dan Bapak Abianto dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam acara Jaksa Menyapa. Mungkin langsung kita sapa aja tamu kita hari ini. Halo Pak, siang. Selamat siang Pak. Menjelang siang Bapak ya? Pagi menjelang siang. Sehat Bapak ya? Sehat. Dan masih semangat? Masih semangat, harus semangat Pak. Harus semangat. Kenapa harus semangat? Karena kita ini memang dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima untuk masyarakat. Iya dong. Ya, luar biasa. Kalau kita bicara tentang kejaksaan, ini adalah pekerjaan yang memang berdasarkan undang-undang Bapak ya? Betul. Ya, jadi didasari dengan undang-undang ya? Betul Pak. Nggak sembarangan kerja gitu, harus prima, sehat, dan fokus Bapak ya? Betul. Nah itu dia. Nah, kalau kita cerita tentang kejaksaan ini sekarang lagi marak-maraknya nih Bapak, ada judul, benar. Judi online ya? Judi online. Judi online. Nah, judi online ini lagi marak ini ya. Sering banget terjadi, dan kita nggak tahu sasaran judul ini juga banyak terkadang, baik itu orang tua, anak muda, bahkan anak-anak gitu ya, anak-anak. Nah, Bapak, kita pengen tahu sebenarnya judul ini apa sih sebenarnya, dan kenapa di era digital ini bisa terjadi gitu Bapak? Seharusnya kan di era digital ini seharusnya kita lebih banyak edukasi kan gitu. Sebenarnya. Kenapa di sekarang judul itu malah bisa merambah ke berbagai usia? Iya. Jadi sebenarnya kalau kata judul ini kita bahasakan ke bahasa sempurna itu kan tidak ada maksudnya, tapi kan pengertian singkatan ya, judul itu kan judi online. Awal mulanya kan perjudian ini kan sifatnya konvensional. Nah, perjudian konvensional itu misalnya kayak seringnya kita temuin ya di masyarakat itu 2 orang atau 3 orang berkumpul, ada kelompok berkumpul, dia melakukan judi kartu misalnya yang kita kenal, awalnya kartu. Nah, sekarang para oknum-oknum tanda kutip ini bandar-bandar judi ini melihat kalau kita langsungkan secara konvensional ini kan mengundang kerumunan sehingga menarik perhatian, terbongkarlah perjudian ini. Sehingga apa, mereka mengambil metode atau motif lain dari judi konvensional menjadi judi online yang dikemas melalui suatu sistem, biasanya dia tuh dalam bentuk-bentuk website gitu kan. Nanti mereka kemas itu dalam bentuk ada animasi, ada macam dia, ada gambar-gambar yang menarik perhatian. Nah, dari sistem itulah mereka ini membentuk suatu aplikasi permainan judi yang notabene memang permainan ini sangat menarik antusias penontonnya atau pemakai aplikasinya. Nah, jadi awalnya itu judi konvensional dirubah menjadi judi online. Nah, judi online ini juga semakin marak di masyarakat karena memang banyak fitur-fitur yang disajikan oleh aplikasi dan kemudahan-kemudahan. Misalnya mereka langsung membuat akun mereka melakukan top up ya atau pengisian deposit untuk sebagai bentuk taruhannya dalam melakukan permainannya. Nah, permainan-permainan inilah yang seringkali menyerang kaum muda. Kaum muda. Kenapa kaum muda? Kan kaum muda ini ya pemikirannya masih kondisi belum stabil kan, masih gampang terikut-ikut. Dia lihat suatu aplikasi ini, kok menarik ya aplikasi ini ya. Kita tinggal klik kok bisa muncul lagi yang sifatnya kayak permainan, tapi permainannya dikemas menjadi perjudian. Nah, mungkin begitu. Buat ketagihan. Kayak main video game gitu kan. Zaman-zaman dulu video game kayak di time zone gitu. Tapi ya permainan itu yang dikemas mereka menjadi bentuk online, dia sifatnya perjudian jadinya. Iya, perjudian gitu. Nah, kalau menurut Pak Abianto nih, klasifikasi seorang pejudol itu bagaimana? Apakah kita tahu itu awalnya hanya sebuah aplikasi atau game gitu ya? Akun hanya akun untuk sebuah game gitu. Nah, untuk klasifikasi seorang pejudol itu seperti apa? Apakah dia harus dikatakan top up? Apakah kecanduan atau seperti apa klasifikasi yang termasuk dalam seorang pejudol itu? Nah, jadi kalau kita bicara soal
pemain judi online, gitu ya, itu sebenarnya tidak ada klasifikasi yang khusus. Setiap orang yang sudah bertaruh secara daring itu sudah bisa dikategorikan sebagai pejudi online. Kenapa? Karena judi itu sifatnya untung-untungan. Itu sifat dasar dari judi itu untung-untungan. Tidak ada suatu jaminan akan ada kemenangan, akan ada pengembalian modal gitu ya. Jadi karena sifatnya untung-untungan itulah makanya dia dilarang lah. Kenapa dilarang? Karena ini seperti yang marak sekarang ini, orang sampai melakukan tindak kriminal yang lain untuk top up misalkan. Orang sampai menjual harta benda di rumahnya. Jadi dampak-dampak seperti ini yang sebenarnya ingin diredam, ingin ditekan oleh pemerintah supaya apa? Supaya kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia secara umum itu tetap terjaga dan dilarang agama juga kan, Bang? Iya, benar. Iya kan? Dilarang agama juga kan judi-judi ini kan gitu. Jadi kalau klasifikasinya itu sendiri, setiap pemain yang sudah bertaruh di situs online secara daring itu sudah termasuk di judi online. Pengguna judi online. Simpelnya kita yang datang ke yang punya akun pun, misalkan saya nih, saya nggak punya akun nih, Pak Ricci punya. Saya datang ke Pak Ricci dengan membawa sejumlah uang untuk di top up. Saya pun sudah pengguna sebenarnya. Saya sudah dikategorikan pejudi online. Gitu. Jadi hukumannya, nah ini kita bicara sekarang bicara hukuman. Hukumannya sama juga. Mau dia langsung yang top up, mau saya melalui dia pun mentop up, hukumannya sama. Sama-sama dihukum, bukan karena yang punya akun jadi dihukum, yang menitip jadi tidak dihukum, nggak seperti itu deh konsepnya, Bang. Gitu. Nah, itu dia luar biasa. Jadi mungkin sahabat dari Serdang ya, terutama jangan mentang-mentang ini kan biasanya kan ada akun demonya tuh gitu kan. Cuma akun demo juga, coba-coba doang gitu ya. Jadi kan ini nggak termasuk judi gitu ya. Seperti itu. Padahal memang sifatnya ya yang dilarang agama itu ya, pasti yang salah satunya itu adalah bertaruh ya. Iya, itu dia betul. luar biasa. Nah, kalau untuk penanganannya sih Bapak, untuk tindakan seperti contohnya mungkin narkotika atau judi online ini sama nggak sih penanganannya dengan orang dewasa atau yang masih di bawah umur? Ya, memang kalau untuk penanganan ya, terkait dengan seluruh tindak pidana, mau tindak pidana apapun itu, dalam konteks ini kita bicara dengan judi online ataupun ya sifatnya kenakalan-kenakalan di masyarakat. Untuk pelaku yang dia dewasa dengan yang di bawah umur, itu ada perbedaan. Di mana yang dewasa ini kita tidak ada pengecualian khusus. Nah, kalau dia untuk yang di bawah umur, konteks di bawah umur ini secara undang-undang dia sebagaimana diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, ya kan? Termasuk umur 18 tahun ke bawah dan termasuk yang di dalam kandungan, itu yang kategori anak. Nah, apabila memang anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik itu tindak pidana judi online, mau tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana apa yang lainnya, itu memang dia dikhususkan pola penanganannya. Memang ya undang-undang mengamanatkan seperti itu. Ada salah satu pasal yang tercantum di undang-undangnya itu dia lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak. Jadi karena asas kepentingan terbaik anak ini, itulah yang harus kita terjemahkan, harus spesial lah anak ini diperlakukan. Walaupun memang dia kategori dia nakal atau dia anak jahat, anak berandal, anak yang berkonflik dengan hukum, itu memang harus dispesialkan dia. Nah, spesialnya apa? Dari pola pertama sekali dia dilakukan penangkapan misalnya, dia harus didampingi oleh dari pihak Bapas, ya kan? Setelah dia didampingin, dia harus dilakukan penelitian kemasyarakatannya, penelitian kepribadiannya itu bagaimana. Nah, setelah itu dia harus, misalnya dia dilakukan penahanan itu, dia harus, kalau ada pihak yang menjamin, itu harus dikategorikan dia tidak boleh tahan. Tidak boleh ditahan. Nah, berlanjut ke persidangan juga dia
dilakukan secara tertutup. Karena apa? Kita melihat keadaan psikis anak yang berkonflik itu, nah sehingga supaya identitasnya tidak terumbar lah di masyarakat kan. Nah, pola penjatuhan hukumannya juga itu khususnya seperti misalkan ada undang-undang yang mengancam pidana itu minimal 4 tahun, kayak seperti di narkoba ya, minimal 4 tahun, minimal 5 tahun. Itu untuk anak tidak berlaku ketentuan minimal itu. Jadi dia boleh di bawah 4 tahun, boleh. Undang-undang berkata demikian memang. Nah, maksimal kalau di undang-undang narkotika itu ada 15 tahun, ada 20 tahun, ada seumur hidup, ada hukuman mati. Boleh nggak anak-anak? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Anak-anak itu maksimalnya dihukum tuh 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya? Itu maksimalnya. Nah, kalau dewasa itu ya normal. Nah, kalau dia ketentuan undang-undang yang memang mengancam pidana minimal 4 tahun, ya boleh dia. Dia ini minimal 4 tahun boleh. Minimal 5 tahun boleh. Maksimal 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati boleh. Tapi kalau anak memang khusus, tidak boleh. 10 tahun maksimal. Maksimal. Iya. Nah, kalau bicara narkotika, itu biasanya pelakunya akan cenderung ketagihan gitu ya, atau apa. Nah, sama dengan judul, biasanya juga ketagihan ini Bapak. Apakah treatmentnya sama? Artinya gini, maksudnya apakah ada juga untuk sebuah rehabilitasi untuk seorang pejudul yang memang kerap kali terjadi atau kerap kali kita tangani gitu? Mungkin dia bolak-balik nih, udah kita panggil tapi tetap tidak berubah. Apakah ada edukasi ataukah treatment untuk seorang pelaku judul yang mungkin udah terlalu sering? Kalau untuk treatment terkait dengan kayak Bapak bilang tadi ya, sama seperti dia kecanduan juga kan, baik dia judi online ataupun narkotika. Sejauh ini memang kalau undang-undang itu terhadap pelaku perjudian, baik itu judi konvensional ataupun judi online, untuk dilakukan rehabilitasi itu belum ada pengaturannya. Namun karena kita itu selaku penegak hukum dan masyarakat juga secara umum memberikan edukasi, ya kan, memberikan edukasi, melakukan tindakan preventif. Nah, dalam hal ini apa yang sudah kita lakukan khususnya di bidang kejaksaan, kita sudah lakukan misalnya melalui program kita Jaksa Menyapa ini. Terus kita ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Nah, kita edukasi itu anak-anak sekolah, masyarakat umum. Kita edukasi memang apa sih dampaknya dari segi pidana, itu apa dampaknya pelaku-pelaku perjudi ini. Apa juga dari segi ketagihannya itu bisa membawa misalnya ya, maaf kata dia pasti kemiskinan kan. Benar. Nah, sifatnya taruhan uang itu apa tindakan kriminal lainnya. Karena dia ketagihan, dia butuh uang, dia lakukan tindak pidana. Nah, kalau untuk narkotika memang secara undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu memang ada diatur mengenai pecandu, sifatnya pecandu ya, pecandu. Terus dia ada juga di peraturan BNN itu ada, kita juga ada di peraturan Jaksa Agung dengan tentang pola penanganan tindak pidana narkotika khusus pecandu memang. Jadi untuk klasifikasi di narkotika ini ada dia penyalahguna. Terus ada dia pecandu. Jadi penyalahguna belum tentu pecandu, tapi pecandu itu sudah pasti dia penyalahguna. Nah, untuk yang kategori pecandu inilah ada treatmentnya itu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu dalam bentuk apa? Jadi rehabilitasi ini ada dua bentuk dia dilakukan. Dua bentuk. Satu dia rehabilitasi secara medis. Nah, yang kedua secara rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi medis ini sebenarnya kan narkotika ini kan jenis obat. Ya kan, obat yang dipakai tidak dalam pengawasan oleh seorang tertentu. Nah, dia pakai obat ini tidak dalam pengawasan sehingga dia ketergantungan lah. Nah, nanti ini secara medis dia akan dilakukan pemeriksaan apakah memang betul dia ini selaku pengguna dan sudah pecandu. Nah, kalau masuk dalam kategori dia pecandu, dia akan lakukan rehabilitasi medis itu untuk apa? Supaya dia tidak ketergantungan lagi dengan obat yang dia pakai tadi. Nah, setelah memang medis lakukan tindakan, sudah lakukan pengawasan, dia sudah dikatakan lagi dia sudah tidak tergantung sama obat itu, narkotika itu, dilakukan rehabilitasi sosial. Nah, sosial ini apa? Supaya dia tidak, ketika dia sembuh, terpulihkan, dia kembali ke masyarakat, dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, mungkin dia tidak akan lagi gabung dengan kelompok-kelompok tertentu yang bisa dia masuk lagi, terjerumus lagi ke situ, terus dia dipulihkan secara mentalitasnya agar tidak malu lagi di masyarakat. Nah, mungkin itu nanti ditambahin sama Pak Enrico itu.
Jadi sebenarnya kalau untuk narkotika seperti yang dibilang sama Pak Ricci tadi, ada 2 klasifikasi besar. Yang pertama itu penyalahguna, yang kedua itu pengedar. Pengedar, benar. Treatmentnya beda. Treatment antara pengedar, produsen itu termasuk di kategori yang sama. Tapi untuk pecandu, penyalahguna itu di kategori yang satunya lagi. Jadi seperti yang dibilang Pak Ricci tadi juga, penanganan perkaranya juga berbeda, lalu ancaman hukumannya juga berbeda, gitu kan? Jadi memang ada semacam alasan tertentu lah kenapa sampai diberlakukan atau dibedakan seperti itu. Kenapa? Sepemahaman kami, pengedar itu penyalahguna itu adalah orang yang menjadi korban sebenarnya. Korban. Dan targetnya si bandar gitu ya? Targetnya sebenarnya bandar. Targetnya sebenarnya bandar. Kenapa? Ini kan seperti mata rantai. Benar. Kan gitu. Jadi kalau misalkan di ekonomi, supply and demand. Kan gitu, permintaan penawaran. Kalau nggak ada barang yang dijual, otomatis kan nggak ada yang membeli. Kan gitu. Jadi kenapa pengedarnya sebenarnya yang harus dihabiskan lah ya, atau dihabisi gitu ya? Karena kalau dia pun tidak bisa memproduksi barang itu, apa yang mau dibeli sama penyalahguna tadi, kan gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi memang tidak semudah itu, banyak faktor lah gitu ya. Tapi memang kami mengkategorikan pecandu dan penyalahguna itu sebagai korban. Gitu deh. Dan itu berbeda ya pasti? Berbeda. Pasti berbeda treatmentnya dengan pengedar dan produsen tadi. Nah, kalau untuk pelaku narkotika gitu ya, baik itu pengguna maupun pengedar, apakah semua pengedar, maksudnya pengguna dulu, apakah memang hukumannya akan langsung dipenjara gitu? Setelah pengguna, mungkin ada pengguna yang memang pidananya langsung setelah ditangani, ini bakal dijatuhin tetap seorang pengguna itu ditetapkan harus dipenjara. Ya, kalau untuk pengguna, tidak serta-merta juga kita langsung kategorikan dia selaku pengguna. Memang ada step-step yang harus dilaluin. Stepnya itu apa? Mulai dari dia penangkap, di penangkapan oleh penyidik nanti akan lakukan namanya tes assessment, ya kan, TAT. Nanti TAT ini, permintaan TAT ini akan dikirimkan oleh penyidik yang menangkap, mungkin itu Polri, ya kan. Dia akan lakukan permohonan ke BNN. Nanti BNN akan mengundang dari tim penyidik, dari tim hukum kita selaku penuntut, dari kejaksaan, tim medis. Dan nanti disertai juga sama orang pihak BNN-nya. Nah, nanti kita akan kumpul melakukan TAT terhadap si terduga ini, si pelaku ini. Nanti masing-masing dengan ilmu kemampuannya akan melakukan tanya jawab kepada si terduga. Misalnya dari segi medis, dia tanya apakah memang selama kamu memakai obat-obatan ini, bagaimana memakainya, berapa kali jumlahnya dalam satu hari. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak memakai, apa yang kamu rasakan, atau apakah tingkat kecemasannya tinggi, atau misalnya ada perubahan sikap, atau perubahan kesehatan. Itu kalau memang masuk dalam kategori itu, ya dia dikatakan pecandu itu. Nah, nanti kita dari tim medis juga, dari tim penghukum juga akan nanyakan. Kenapa? Banyak juga modus-modus yang kita temukan di masyarakat ini, bandar-bandar itu berkodok dia pengguna. Berkodok pengguna. Karena apa? Hukumannya kan berbeda, ya, kan? Nah, hukumannya berbeda. Jadi kita tanyakan juga. Kita kan tujuan kita pembuktian di persidangan. Jangan kita menuntut orang yang seharusnya pengguna menjadi pengedar. Jangan kita menuntut pengedar seharusnya gitu kan. Nah, setelah kita memang teliti si terduga ini memang dia selaku pengguna pecandu, ya kita sarankan memang untuk direhabilitasi. Karena memang perintah undang-undang juga di pasal 56 itu memang mengatakan apabila memang seorang itu dikategorikan selaku pecandu, dia wajib direhabilitasi. Nah, dan itu juga pesan dari Pak Jaksa Agung, diakomodir sama Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kami juga sedang menggaungkan ini dan sudah banyak ya
kita lakukan rehabilitasi. Jadi kalau ada perkara-perkara yang dilimpahkan dari penyidik ke kita lakukan penelitian, memang si tersangka ini masuk dalam kategori pecandu, kita tidak akan tuntut dia pidana di muka persidangan. Kita akan lakukan tuntut ke rehabilitasi. Ini penting menurut saya Bapak, karena di luar sana kita nggak tahu. Mungkin ada pengguna yang ingin berhenti gitu kan, mencoba berhenti, tapi dengan mindset mungkin setelah saya tahu seorang pengguna pasti bakal dipenjara. Nah itu yang menurut saya penting, edukasi ke masyarakat. Artinya masyarakat yang mau berhenti tadi, atau mungkin ada orang tua yang ingin merehab anaknya gitu kan, nggak selalu tentang seorang pidana narkotika itu selalu melulu di penjara gitu kan. Nah itu dia yang penting buat masyarakat yang sedang. Kenapa saya katakan itu penting? Karena itu tadi, di luar sana banyak yang ingin berhenti tapi nggak tahu caranya bagaimana. Ya, memang kita juga selaku masyarakat ya, khususnya juga orang tua. Bila memang ada anggota keluarga kita yang terindikasi sudah menggunakan narkotika, dia bahkan menjadi pecandu, kita itu wajib melaporkan keluarga kita ini, mau kita serahkan ke penyidik kepolisian atau ke BNN, itu wajib. Nah, fatalnya kalau kita tahu anggota keluarga kita sudah terkena menggunakan narkotika, bahkan pecandu berat, kita tidak melaporkan, kita yang kena pidana. Justru anggota keluarga kita ini yang bisa direhabilitasi, kita yang dipidana. Kenapa? Ya, undang-undang mengamanatkan tuh di pasal 131, jadi setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika, misalnya dia melanggar 111, 112, 114 gitu, kalau kita tidak melapor, ya kita kena hukuman, ancamannya itu 1 tahun itu, maksimal 1 tahun. Nah, jadi kita diberikan kewajiban melapor. Nah, setelah kita bawa anggota keluarga kita ini misalnya kita ke BNN, kita mintakan rehabilitasi, pasti pihak BNN menampung segera. Karena kan menjadi atensi Bapak Presiden juga kan, untuk penanganan pemberantasan tindak pidana narkotika ini. Seperti itu deh memang. Nah itu dia pentingnya. Jadi ternyata ada pidana juga ini buat yang udah tahu tidak melaporkan. Itu dia. Jadi ayo laporkan ya. Laporkan artinya tidak selalu melulu tentang penjara. Nah itu yang selalu ingin kita rubah mindset kepada masyarakat. Bukan hanya penjara sih sebenarnya. Gimana ya? Kalau kita diamkan pun si pelaku-pelaku narkotika ini efeknya ke kita juga. Benar. Kenapa efeknya ke kita? Satu, keluarga kita yang tidak terkontaminasi bakal pasti ada potensi terkontaminasi kan. Yang kedua, ya harta benda kita itu wajib kita jaga ketat. Karena apa? Dia membutuhkan barang ini. Kalau dia tidak punya uang, dia mau dapat dari mana? Pasti dia akan melakukan tindak pidana kriminal lainnya. Nah, yang ketiga kan, sifatnya narkoba ini kan merusak sistem saraf. Benar. Nah, kalau kita pun mau mencoba-coba ataupun kita sudah coba tapi tidak berhenti, kan sebenarnya merugikan kita diri sendiri kita. Ya kan, banyak sih yang kita lihat gangguan-gangguan saraf itu, gangguan mental itu kan banyak itu. Nah, bahkan kita kemarin ada kunjungan juga ke rumah sakit itu ya, rata-rata balai rehab itu ya yang dihuni sama penyalahguna tadi. Dampak buruknya itu narkotika tadi. Nah itu merusak sistem saraf. Sistem saraf, betul. Nah kalau judi online banyak juga melakukan tindak pidana. Artinya ini untuk taruhannya tadi ya. Iya. Untuk taruhannya tadi betul Bang. Jadi sama seperti narkotika, adiksi jadinya, ketergantungan dan ketagihan. Kan gitu. Nah, jadi jarang lah, hampir nggak pernah malah saya dengar pejudi online itu yang menang. Iya kan? Iya benar. Jadi dia taruhannya berapa? Misalkan dia taruhan 100.000 nih. Dia taruhan 100.000 dicicil jadi 5 kali. 20.000 sekali deposit. Nah, begitu dia dapat 50.000, dia udah merasa menang. Padahal taruhan awalnya dia udah 100. Berarti kan masih ada selisih minus 50. Benar. Tapi dia udah merasa ada pride di situ. Nah, sebenarnya yang yang kami pelajari juga, karena ini kan by system, by mesin kan gitu. Jadi memang udah didesain sedemikian rupa sehingga itu menarik. Menarik minat, istilahnya untuk pengguna-pengguna awal dikasih menang dulu. Habis itu dia depo lebih tinggi lagi. Habis itu udah nggak menang-menang lagi. Di saat dia nggak menang-menang itu dikasih menang sekali, penasaran lagi dong, adiksi lagi dong kan gitu. Dia depo lagi, dia kalah lagi. Itu pola-pola itu akan berulang terus. Jadi memang judi ini, kalau saya boleh saran kepada semua pendengar
DSB. podcast ini. Jadi di lapisan masyarakat manapun, mau itu sekolah, mau itu mahasiswa, mau itu orang tua dan segala macam, tidak ada kata menang di judi. Benar. Tidak ada kata menang di judi. Kalah semua. Kalah semua. Yang konvensional sekalipun itu kalah. Apalagi yang by mesin, yang udah didesain sedemikian rupa oleh programmer-programmer itu gitu. Jadi daripada kalah di keluarga gitu ya. Iya bang, maksudnya banyak yang rusak rumah tangga, banyak yang rusak keluarga gara-gara apa? Gara-gara taruhan tadi, gara-gara mengejar apa kakek merah lah, apalah gitu-gitu namanya ya. Menyebabkan pidana lain ya. Betul. Jadi beriringan jadinya. Tindak pidana yang dilakukan itu beriringan. Bisa dia nanti dari kalah judi, kan udah main judi tuh. Habis itu dia nanti mencuri, habis itu dia merampok, macem lah. Membegal gitu. Karena kami di Kejaksaan Pancur Batu beriringan itu Pak. Beriringan. Jadi misalkan dia mencuri nih, hasil pencuriannya dijual, penadahan, ya kan? Udah dia mencuri, menadah. Nah, hasil tadahnya ini kami tanya lagi, dikemanain? Depo Pak, ikan-ikan Pak, gitu. Gitu. Jadi memang setali tiga uang gitu. Jadi maksudnya memang apa namanya? Memang sudah tidak bisa dilepaskan satu sama lain gitu. Mata rantai ya. Mata rantai jadinya, betul. Jadi yang satu mencari uangnya, udah mendapatkan uang, dia habiskan kemana, untuk apa gitu kan. Jadi memang udah circle dia, memang udah siklus gitu. Jadi pesan kami selaku penegak hukum di Kejaksaan Pancur Batu, hindari, dan kalau memang sudah terlanjur terjerumus, tinggalkan. Gitu. Nah itu dia. Jadi ini kalau untuk Deli Serdang, terkhususnya Pancur Batu, kita bagi dua klasifikasi ya, narkotika dan judul. Nah, untuk terkait semua usia, untuk daerah Pancur Batu aja dulu deh, baik judul dan narkotika. Itu kalau untuk semua kategori usia, bagaimana kondisinya saat ini gitu? Apakah memang statistiknya sedang banyaknya di judul atau di narkotika, dan umurnya sekian kasus yang sudah masuk data sedikit data mungkin yang ada di lapangan Bapak? Baik, kalau untuk wilayah hukum Pancur Batu yang selama ini kita tangani ya, dari 2024 ya, 2024 karena ketepatan saya juga baru di situ kan. 2024 sampai dengan bulan ini per 2025 memang hampir kejar-kejaran. Hampir kejar-kejaran narkotika dan judul. Wah, luar biasa. Hampir kejar-kejaran, dan mayoritas penanganan tindak pidana perjudian yang kami tangani berkasnya hingga kami limpahkan dan kami sidangkan itu 80% itu judi online. Judi online. Jadi memang mereka itu main di melalui handphone, kadang di warnet gitu kan. Mereka deposit terus main, ada judi-judi slot. Nah, itu macam memang kami aja banyak itu kategorinya, judi Domino Island kan. Baru macam lah. Nah, memang kejar-kejaran ini tidak pidana yang itu. Namun itu tadi yang kita sampaikan, memang mata rantai dia, Pak. Ada juga memang penanganan perkara kita itu, misalnya dia yang terlibat geng motor, pencurian sepeda, pencurian dengan kekerasan, itu memang ujungnya ke situ juga. Sebagian uang itu hasil dari tindak pidana itu dia gunakan apa? Kadang dia ngisi deposit untuk bermain judi dan beli narkotika. Jadi itu memang mata rantai jadinya. Nah, kan logika sederhana saja lah. Di perjudian online ini kan mereka, oknum-oknum di luar itu kan membangun sistem ataupun aplikasi judi ini kan, mereka kan membutuhkan uang juga kan. Benar. Membangun suatu website itu. Benar. Setelah dibangun kan mereka juga membutuhkan biaya untuk melakukan maintenance-nya. Setelah maintenance-nya mereka juga akan melakukan perekrutan, misalnya ahli IT-nya, adminnya, atau bagaimana kan. Mereka butuh biaya. Apa mungkin seseorang itu, oknum-oknum itu membangun suatu aplikasi itu mau rugi? Benar. Semua kan kita pastinya mau untung kan. Nah, dengan cara apa? Ya, pasti aplikasi itu sudah didesain dia. Bahkan kami kemarin sempat juga itu melihat berita-berita kan. Memang dia bisa setel. Dia bisa atur itu, kamu tuh bisa menang sekian, di detik sekian kamu bisa menang, tapi setelah itu ya nggak ada menang lagi. Nah, memang terkait dengan tindak pidana judi online dan narkotika ini memang kejar-kejaran.
sistemnya. Dan memang kami juga di kejaksaan ya, melalui arahan pimpinan Pak Jaksa Agung, memang terkait dengan tindak pidana judi online ini, pola penanganannya pun kami harus laporkan sampai ke Kejaksaan Agung. Dan Jaksa Agung langsung yang mengendalikan bagaimana penanganan perkara tindak pidana ini. Nah, terkait dengan narkotika memang Jaksa Agung juga memberi perhatian penuh terkait dengan para pecandu-pecandu ini. Jadi kita ya dilematis memang kan, kita lakukan pemindanaan, dihukum penjara, kasihkan biaya negara juga kan. Benar. Nah, perkapasitas juga di lapas. Jadi memang kita menaruh perhatian khusus untuk perkara-perkara ini. Nah, Bapak Ricci, setelah banyaknya kasus baik itu narkotika dan judul tadi, apa yang akan Bapak rencanakan untuk mengedukasi masyarakat lagi ke depannya? Ya baik, ini salah satunya seperti Jaksa Menyapa ini. Nah, ke depannya seperti apa yang akan Bapak lakukan? Pertama sekali Pak, yang kami sudah lakukan ya, melalui arahan pimpinan juga, kami melalui program-program itu ada di intelijen. Kami datang-datang ke sekolah. Ya, karena memang sasaran tindak pidana di masyarakat ini kan pasti kan remaja-remaja nih, yang masa-masa transisi yang labil-labil ini. Kami melalui program di intelijen itu melakukan masuk sekolah, jaksa masuk sekolah. Kami sudah lakukan itu, seluruh Indonesia melakukan itu, melakukan tindakan edukasi preventif. Terus dari pola penanganan juga kami tidak main-main kalau untuk judi ini. Kami tidak main-main, kami tidak ada pandang bulu siapapun dia. Kami lakukan tindakan keras memang untuk judi, karena dampaknya itu ke masyarakat sangat merugikan. Nah, terus kadang kami di persidangan juga ya ada sela-sela waktu lagi rehat, lagi istirahat persidangan, kami kadang ketemu dengan narapidana itu kan, tahanan-tahanan itu kami edukasi. Dukungan moral untuk berubah kami sudah lakukan juga itu. Terus melalui media online, kita juga ada channel YouTube, kita juga ada akun media sosial Instagram, TikTok. Kita lakukan dari situ. Kita buat postingan-postingan hindari judi online. Mungkin itu. Boleh disampaikan mungkin biar disubscribe oleh sahabat-sahabat negara. Ya. Akun media sosial kita itu Cap Jari Pancur Batu. Nanti boleh dilihat dulu lah. Baru follow ya, di like, comment, dan subscribe. promosi. Ya, memang promosi dong. Ya. Biar masyarakat juga bisa dapat infonya langsung dari sosmednya Kejaksaan langsung. Akun resmi dia. Akun resmi gitu ya. Oke, Bapak, ada yang lagi ngetren nih, restoratif justice ya. Nah, itu sebenarnya metode seperti apa sih, Bapak? Ya. Jadi restoratif justice itu sebenarnya program dari Bapak Jaksa Agung yang di tahun 2020 itu dituangkan dalam peraturan Jaksa Agung. Jadi restoratif justice itu seperti arti harfiahnya itu adalah memulihkan keadilan, dalam artian begini: jika ada dua orang atau dua pihak berperkara, salah satu tersangka dan salah satunya adalah korban. Titik temunya dari restoratif justice itu adalah bagaimana kondisi yang telah dialami oleh korban bisa pulih. Saya contohkan, misalkan kemarin juga saya pernah tangani restoratif justice di kecelakaan lalu lintas. Jadi salah satu pihak itu adalah korban dan dia mengalami luka akibat sentuhan dengan pengendara motor. Lalu setelah ditempuh upaya mediasi dan segala macam, akhirnya ketemu itu. Terlebih si korban sudah pulih dari lukanya. Gitu. Jadi ini adalah suatu terobosan dari Pak Jaksa Agung, di mana tujuannya itu adalah memulihkan keadaan seperti sedia kala. Sebelum kejadian itu atau sebelum perbuatan pidananya itu terjadi. Jadi misalkan nih, saya adalah pelaku dan Pak Ricci adalah korban, misalkan gitu ya. Benar. Jadi harapannya adalah ketika nanti restoratif justice ini terlaksana dan berhasil, harapannya adalah ketika saya bertemu dengan Pak Ricci, sudah tidak ada lagi
sakit hati mungkin, atau dendam atau apa itu yang mengakar di hati. Jadi ketika saya ketemu sama Pak Ricci atau Pak Ricci ketemu sama saya, itu memang udah tidak ada lagi hambatan, maksudnya sudah tidak ada lagi ganjalan. Jadi kami yang tadinya baik-baik saja akan tetap baik-baik saja sekalipun perbuatannya itu terjadi misalnya. Jadi harapannya itu sebenarnya itu. Jadi restoratif justice ini kalau di kami prosesnya cukup panjang. Prosesnya cukup panjang. Nah, dari serangkaian proses yang kami lalui ini keluarlah sebuah penetapan di mana isinya itu menghentikan penuntutan di tingkat kejaksaan. Jadi output dari restoratif justice ini adalah perkara itu dihentikan. Perkaranya dihentikan dengan berlandas hukum SKP 2 ya. Surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, untuk lebih jelasnya memang di sini kita sangat beruntung. Kenapa? Karena Pak Ricci pengalaman untuk RJ-nya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa pengalaman RJ Pak Ricci. Pengalaman Pak Ricci. Jadi benar yang dikatakan Pak Enrico tadi, RJ itu restoratif justice itu memang intinya itu memulihkan keadaan. Jadi jangan sempat ketika kembali lagi ke masyarakat antara korban dan pelaku itu masih terselip dendamnya, kesalnya, amarah itu jangan. Nah, di tahun 2020 banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi perhatian pimpinan kita Pak Jaksa Agung. Ada stigma di masyarakat yang menyatakan kok hukum ini tajamnya ke bawah ya, kok tumpul ke atas ya gitu kan. Banyak yang kasus-kasus mina, pencurian kakao kan gitu kan. Nah, melihat fenomena ini Pak Jaksa Agung atensikan jadinya. Dia buat peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif, dan ternyata terobosan yang dilakukan beliau itu mendapat perhatian penuh dan mendapat respon positif yang sangat banyak di masyarakat. Apa buktinya? Buktinya hingga saat ini kejaksaan itu sudah menghentikan perkara itu kurang lebih 6.000 perkara. 6.000 perkara. Kalau kita mau hitung-hitungan 6.000 perkara itu, apabila memang dinaikkan semua ke tingkat persidangan, bahkan berujung ke lembaga pemasyarakatan, itu berapa anggaran negara yang harus dialokasikan untuk 6.000 perkara itu? Ya, kalau kita katakan 6.000 perkara itu satu orang satu perkara, kadang kan satu perkara itu tidak ada isi satu orang kan? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Artinya apa? Bisa kemungkinan itu 12.000 orang yang terselamatkan tidak masuk penjara gara-gara adanya restoratif justice ini. Nah, akibat dari fenomena yang terjadi di masyarakat itu menjadi atensi memang. Dan semua kejaksaan di seluruh Indonesia itu sudah melakukan program restoratif justice, bahkan sudah membangun namanya rumah restoratif justice. Jadi kita itu punya rumah RJ, rumah itu sebagai media nanti kita melakukan mediasi, melakukan upaya-upaya perdamaian kepada masyarakat, itu diletakkan di desa-desa. Artinya efektif tapi agak sulit nggak sih? Kalau sulitnya, karena untuk mendamaikan kedua pihak itu kan pasti begini memang Pak, ketepatan saya kan sebelum di Banjur Batu ini saya di Gunung Stoli ya. Rata-rata perkara di sana memang perkara-perkara penganiayaan. Artinya apa keadaan batin seseorang dengan keadaan batin lawannya itu kan belum tentu sama. Betul. Tapi disitulah memang kita diuji. Keterampilan kita menjadi jaksa fasilitator, memfasilitasi perdamaian itu memang kita diuji di situ. Ya, kita butuh kesabaran, butuh teknik-teknik. Kita juga ada diklat-diklat kan di Kejaksaan Agung. Bagaimana cara kita mendekati si korban, bagaimana cara kita mendekati si pelaku. Tapi apa tujuan kita kan sama, perdamaian. Tapi ya pasti kalau niat kita baik, pasti kan hasilnya juga outputnya kan baik. Ya, karena kita berpikir juga pasti ribet gitu kan, karena belum tentu langsung semudah itu untuk mendamaikan mereka gitu kan. Ya, ribet, memang ya rumit. Tapi efektif Bapak ya? Sangat efektif. Sangat efektif ya? Ya itu, data di lapangan itu 6.000-an perkara kita sudah hentikan melalui program restoratif justice. Luar biasa. Nah ini RJ, lebih kerennya RJ ya? Iya. RJ ini berlaku untuk semua perkara nggak sih?
Nah, kalau untuk RJ ini memang dia ada batasan. Jadi nggak semua perkara itu bisa kita hentikan. Nah, di peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 pasal 405 itu dia menerangkan memang untuk syarat utama mutlaknya itu si pelaku ini baru pertama kali. Baru pertama kali dia melakukan tindak pidana. Kita akan melakukan penelusuran ini. Benar. Penelusurannya apa? Melalui data case management system kita, CMS, kejaksaan, itu kita cek nama-nama dia pernah nggak terlibat perkara di kita. Baru melalui sistem pengadilan misalnya, atau kita koordinasi dengan pihak penyidik, ini pernah nggak. Bahkan kita profiling deh ini. Kadang kan bisa sistem basis elektronik kita kan baru 2012 ke atas kan, kalau tidak salah saya kan. Kalau misalnya sudah melakukan tindak pidana di bawah tahun 2012 kan itu kan kita harus profiling dia kan. Benar. Bahkan kita ini selaku jaksa fasilitas itu turun ke lapangan ini, cek masyarakat, tetangga sekitar, betul nggak dia ini kelakuan begini. Oh Pak, ternyata dia itu udah pernah misalnya gitu. Ya dia gugur, nggak akan dapat tiket dia untuk dilakukan RJ itu. Tapi kalau dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, syarat pertama terpenuhi ini. Yang kedua, ancamannya itu di bawah 5 tahun. Kalau 5 tahun ke atas itu tidak bisa. Nah, yang ketiga itu apabila pun timbul kerugian, itu tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Nah, kita menghadap Norma Perma itu kemarin ada tingkat kerugian 2,5 juta, tapi Pak almarhum Jaksa Agung sebelumnya itu pernah juga menyatakan secara lisan memang kita bakal coba RJ ini biarpun dia kerugiannya timbul di atas 2,5 juta. Ada kemarin batasan 10 jutaan, tapi memang ada perkara-perkara tertentu lah. Contohnya kan dia ada pencurian handphone. Ya kita handphonenya ini di atas 2,5 juta. Benar. Tapi dia pencurian handphone ini untuk anaknya belajar. Dia mencuri handphone ini untuk anak belajar itu zaman-zaman Zoom yang COVID itu kan. 2020. Artinya kita tersentuh di situ. Bapak melakukan tindak pidana gara-gara apa? Oh gara-gara memang saya memerlukan barang ini untuk anak saya, untuk kebutuhan belajarnya, karena COVID kan harus Zoom katanya. Nah kita hentikan perkaranya, bahkan itu ada Kajari itu membelikan handphone itu, memberikan handphone itu untuk si pelaku untuk diberikan kepada anaknya. Jadi nggak semua perkara itu bisa dilakukan restoratif justice, ada klasifikasinya. Tapi sangat efektif ya. Sangat. Oke, luar biasa. Oke, mungkin yang terakhir dari saya Bapak, buat masyarakat dari Serdang, kira-kira Bapak Rici, Bapak Ardianto, apa sih yang mau disampaikan, baik itu terkait tentang judul tadi ya, baik itu tentang narkotika tadi, kira-kira apa yang mau disampaikan ini? Kalau kami ya, dari ketepatan saya Kasubsi Intelijen, sedikit kata tapi menyentuh. Slogan kami itu kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman, ya benar. Kalau udah kenal hukum ya mudah-mudahan jangan terlibat sama hukum. Karena memang rugi. Kalau kita sudah terlibat di dalam proses hukum itu pasti rugi. Pasti rugi. Oke, luar biasa. Mungkin dari Pak Ardianto. Kalau saya sebenarnya lebih ke, karena ini pendengarnya juga dari seluruh kalangan masyarakat. Benar. Saya lebih ke ini sih. Kalau memang lebih banyak dampak negatifnya daripada untungnya atau dampak positifnya, tinggalkan. Apapun itu. Benar. Apapun itu, mau itu judi, mau itu narkotika, mau itu apapun yang berhubungan sama kehidupan kita, kalau lebih banyak dampak negatifnya, tinggalkan. Kalau itu negatif, itu merugikan, jauhkan. Iya. Oke, luar biasa buat masyarakat dari Serdang. Kita ucapin terima kasih dulu nih buat Bapak Ardianto, Bapak Rici juga buat waktunya Bapak udah hadir di podcast kita, luar biasa hari ini. Kita tunggu loh Pak kehadiran yang berikutnya dengan tema-tema kita yang luar biasa Bapak ya. Oke, luar biasa. Oke. Dan buat masyarakat dari Serdang, intinya seperti yang disampaikan Pak Rici tadi, jauhi hukuman, kenali hukuman, jauhi hukuman ya Pak. Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, itu dia tadi kalau dari Pak Ardianto. Kalau itu merugikan ya udah tinggali gitu aja, nggak usah ribet ya Bapak ya. Nggak usah ribet itu, kalau itu negatif tinggali gitu. Nah itu dia, luar biasa. Oke, buat masyarakat di Serdang juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Kelvin mewakili Pak Rici dan Pak Ardianto mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali, bye bye.